pendidikan itu kan menyangkut ketika masalah prinsip pendidikan yaitu etika moral itu tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, tapi lembaga-lembaga lain itu harus ikut mengawal pesan moral tadi. Jadi manajemen anggaran 20% bagaimana oleh siapa digunakan ini juga tidak jelas pedomannya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, apakah hasil dari pendidikan mau disalurkan kemana, untuk apa KPI-nya, ini juga tidak punya kesan saya. Selamat datang di Common Ground, podcast Hyperbus, tempat sudut pandang bertemu, akal sehat bicara. Bersama saya, Jus Darmawan. Hari ini kita akan bahas topik yang dekat sejak kita mulai masa kanak-kanak sampai dewasa, yaitu dunia pendidikan. Ini bersama seorang narasumber yang sangat spesial, seorang guru besar, peneliti, penulis, mantan rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah 2006 sampai 2015, dan juga mantan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia 2019 sampai 2024. Terakhir beliau adalah Ketua Dewan Pers mulai 2025 sampai 2028. Beliau juga seorang pendidik, bahkan menjadi founder dan pendidik di sekolah Yayasan Pendidikan Sekolah Madania, Profesor Komarudin Hidayat. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir. Undangannya, Cus. Prof, kita akan membicarakan persoalan pendidikan yang sejak kita mulai masa kanak-kanak sampai dewasa gitu, dan itu menggambar wajah masa depan negeri ini kan. Baru-baru ini, Prof, ini langsung saja. Baru-baru ini kan ramai sekali dipersoalkan di media massa terkait dengan persoalan anggaran pendidikan. Iya. Betul bahwa anggaran pendidikan kita udah 20%. Kurang lebih kalau di APBN itu sekitar 724 triliun rupiah. Iya. APBN kita kalau tidak salah sekitar 3.600-an triliun kan. Iya. Tapi kenapa begitu? Iya. Permasalahan pendidikan ini kok tidak selesai-selesai. Mulai dari masalah bangunan yang rusak, sampai pada kejahatan, kriminalitas, perundungan dan kekerasan di peserta didik atau siswa ini, Prof. Iya. Coba berikan gambaran secara umum dulu deh kepada pemirsa. Seperti apa sih gambaran pendidikan yang dipandang Prof. Komarudin saat ini? Ya, pertama perlu kita garis bawahi ya bahwa kemajuan sebuah bangsa itu pilar utamanya pendidikan. Jepang ketika hancur pada Perang Dunia Kedua, maka yang dibangun konsentrasinya pada pendidikan. Sehingga dalam waktu satu generasi itu kemudian dia sudah panen karena pendidikannya. Jadi kalau dulu Jepang dibom oleh sekutu, dan bom itu kan produk sains kan, tanpa sains kan nggak mungkin membuat bom. Dan bom itu dijatuhkan dengan pesawat. Pesawat kan juga produk sains dan teknologi, itu kan pendidikan. Betul. Nah, oleh karena itu Jepang sadar betul kami tidak mungkin bisa membalas Jepang tanpa pendidikan. Maka kemudian pendidikan dimajukan, sains, teknologi dibuat maju, dibalas bom otomotif oleh Jepang Barat itu. Gitu. Luar biasa, karena pendidikan kan. Jadi kemajuan ekonomi dan militer itu karena sains, dan sains karena pendidikan. Hal yang sama juga terjadi dirasakan oleh Korea Selatan. Saya jalan-jalan ke Korea Selatan, hampir tidak melihat mobil produk Jepang. Karena orang Korea itu ada rasa dendam dengan Jepang. Pernah dijajah Jepang. Oh, itu sakit hati. Tapi sakit hatinya tidak dilawan dengan fisik, dengan ngamuk, tidak. Mereka meningkatkan pendidikannya, sainsnya, teknologinya, kebudayaannya. Kalau Jepang aja bisa membalas Amerika dengan kemajuan teknologinya, kami masa tidak bisa membalas Jepang? Dia balas. Maka Anda lihat kemajuan Korea Selatan. Dan kebudayaannya lebih heboh dibanding Jepang kan. Sainsnya juga maju. Militansi bernegara juga maju. Patriotisme berkembang karena punya musuh Korea Utara. Jadi Korea Selatan tuh mindsetnya
bagaimana aku bisa setingkat membalas dengan Jepang, dan bagaimana aku juga siap jangan sampai lembek menghadapi Cina, Korea Utara. Mental itu rasanya tidak ada di kita. Satu, mau balas Belanda, terlalu jauh Belanda, mau dibalas apa? Lalu Indonesia tetangganya itu baik-baik semuanya. Brunei, Thailand, Malaysia, Australia, Singapura, semua baik pada Indonesia, sehingga Indonesia itu tidak merasa terancam. Secara teknologi juga merasa tidak terancam, barangkali impor aja deh gitu. Artinya apa? Negara ini memang besar secara geografis, tapi sayang tidak dibangun dengan visi yang besar. Dan visi besar itu membutuhkan kesadaran betapa pentingnya sains dan ilmu pengetahuan, dan itu pilarnya pendidikan. Dengan kata lain, Indonesia ini tidak menjadikan pendidikan sebagai pilar utama untuk mendongkrak memajukan bangsa ini. Bukankah anggaran pendidikan kita sudah cukup relatif besar? Tapi kalau dibandingkan Singapura yang sekitar 25%, mungkin lebih rendah. Tapi secara absolut kan lumayan relatif besar itu. Pendidikan itu dua hal. Satu, anggaran itu sekunder. Walaupun anggaran besar, tapi kalau tidak sadar akan pendidikan muaranya apa sih? Satu, sadar, committed untuk menjaga moralitas, etika. Produk pendidikan itu kan etika. Etika individu dan etika sosial. Maka muara pendidikan itu sebenarnya membangun kebudayaan. Jadi kalau pemerintah tidak punya komitmen bahwa sebuah bangsa itu bisa tegak karena moral, karena etika, dan itu produk pendidikan utama itu, maka walaupun anggarannya itu naik, kalau prinsip ini tidak ditegakkan, nggak banyak dampaknya. Makanya walaupun anggaran kita naik, ketika korupsi juga semakin membesar, bangsa ini tidak akan maju, bahkan malah bangkrut bangsa ini. Oleh karena itu persoalannya adalah anggaran 20% pendidikan itu pertanyaannya bagaimana di-manage. Apakah sekedar yang di-manage itu akuntabilitas penggunaannya atau outcome-nya, produknya. Kesan saya dua-duanya tidak. Dampaknya. Iya, kesan saya dua-duanya agak kedodoran. Jadi manajemen anggaran 20% bagaimana, oleh siapa digunakan, ini juga tidak jelas pedomannya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, apakah hasil dari pendidikan mau disalurkan kemana, untuk apa KPI-nya, ini juga tidak punya kesan saya. Jadi Prof, artinya arah pendidikan Indonesia itu belum jelas begitu? Belum. Oh ya? Iya. Bukankah itu sudah ada undang-undang Sisdiknas di sana, bahkan ada konstitusi yang memberikan arah dan pedoman. Orang sering mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan itu kan membangun moralitas, akhlak, dan penguasaan sains dan teknologi. Iya. Sekarang saya berikan contoh ini ya. Oke. Saya mengamati, Anda juga bisa mengamati keluarga di desa yang orang tuanya investasi untuk anaknya untuk sekolah sampai kuliah sampai tamat. Pada generasi kedua, keluarga itu biasanya sudah terangkat derajatnya, ekonominya, moralnya terangkat, karena dampak anaknya tadi. Saya punya kenalan banyak yang mereka datang dari keluarga miskin. Ketika kuliahnya juga prihatin, orang tuanya prihatin, anaknya prihatin. Sekarang sukses. Karena pendidikan. Pertanyaannya, mengapa hal ini tidak terjadi pada wilayah negara? Padahal negara sudah mengalokasikan 20%. Mestinya kan, asumsinya kan dengan 20% ini ekonomi membaik, kebudayaan membaik, peradaban membaik. Karena SDM meningkat, SDM semakin banyak, aset SDM ini kan semakin naik. Nyatanya kok tidak? Disinilah tadi pertanyaannya, apa yang salah dengan manajemen alokasi pendidikan dan proses pendidikan? Nah, mari kita bahas, Prof. Ya. Apa yang salah menurut Profesor? Ya, satu,
manajemen alokasi anggaran, tapi kedua adalah manajemen proses dari hulu ke hilir. Jadi kalau orang udah kuliah sekolah, itu kemudian alumninya kemana, kemudian etikanya, target akhirnya. Kalau misalnya ya Anda bank misalnya, Iya. mengeluarkan pembiayaan berapa triliun, berapa miliar, itu proposalnya kan harus jelas kan? Oke. Dari A to Z harus jelas kan? Untungnya berapa, kemana kan harus jelas. Kalau enggak, bank tidak bakalan mengeluarkan uang, karena nanti bisa fraud, bisa bangkrut bank itu. Nah, ini tidak dilakukan oleh negara, terutama Kementerian Keuangan. Kalau aku telah mengeluarkan ini, maka hasilnya dia harus tanya kepada Kementerian Pendidikan. Bagaimana hasilnya? Dan pendidikan tanya pada tenaga kerja, gimana anak sudah kita didik anak bangsa ini, tanya ke Menteri Perindustrian, ke BUMN, kemana. Jadi puncak pendidikan jangan sekedar mewisuda. Oke. Saya mencoba memahami pemirsa. Jadi Prof. Komarudin sangat detail, sangat insight memberikan pandangan kita bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah harus dipandang sebagai investasi. Ya. Artinya bagaimanapun juga harus ada tingkat manfaat yang lebih besar daripada dibandingkan sumber daya yang sudah dikeluarkan, baik sumber daya uang, energi, waktu, dan seterusnya. Ya. Begitu maksud Prof. Komar kan? Nah, saya ingin mendalami lagi, Prof. Bagaimana itu bisa kita lakukan jikalau memang kita mencoba memapping anggaran pendidikan deh, bisa ditampilkan di sini, coba. Anggaran yang sangat memilukan, Prof. Misalnya ya, ini kita bicara dari hulu dulu. Ya. Investasi kan bicara berapa yang diinvestasikan sebelum kita berbicara berapa gain yang kita peroleh kan begitu ya. Di Kemendikdasmen yang mengurusi persoalan tingkat SD sampai SMA SMK itu hanya 3,5% dari 20% tadi. Dari 724 triliun rupiah. Bandingkan misalnya, coba ditarik ke bawah lagi. Misalnya dibandingkan dengan untuk KL, kepentingan KL di luar Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Kementerian-kementerian ini ya? Kementerian-kementerian, itu sekitar 151 T. Ya. Atau mengambil jatah 20,9%. Ya. Bandingkan dengan yang di atas tadi, hanya sekitar 3,5%. Ya. Itu jauh sekali kan? Ya. Bagaimana kita bisa berpikir manfaat jika dari hulunya saja seperti itu pengaturannya? Saya tidak tahu apakah ini memang sudah menjadi keputusan politik. Kalau menjadi keputusan politik artinya kan menjadi apa ya? Menjadi konsensus bernegara ini begitu dalam pengaturan hal ini. Coba misalnya Prof lihat lagi, bahkan besaran untuk kalau penjumlahan untuk sekolah-sekolah kedinasan plus diklat-diklat kementerian itu untuk sekolah kedinasan di kementerian dan lembaga di luar Kemenhan misalnya atau Kemensos itu kurang lebih 26 T atau 3,6%. Kalau ditambahkan dengan diklat-diklat di seluruh kementerian dan lembaga itu sekitar 24,5% dari 724 triliun tadi dialokasikan ke sana. Bandingkan dengan Dikdasmen yang hanya memperoleh anggaran kurang dari 4% begitu. Coba Prof bisa kasih insight. Kami pernah membedah ini bersama Bappenas tentang manajemen alokasi anggaran, dan para peserta terbelalak. Melihat ini di luar dugaan, loh begini ya, gitu. Pantes ya. Padahal Bappenas itu. ya bersama Bappenas yang bukakan data-data, gitu. Kita kan mantau kan, gitu. Jadi artinya apa? Ada sebuah kesadaran bahwa ini tidak sesuai dengan desain awal. Kemudian saya ngobrol telepon kepada orang MK yang memutuskan ini, gitu. Dulu Anda memutuskan 20%. Dalam benak Anda apa sih yang terpikir? Apakah seperti ini? Tidak.
Jadi kami juga kaget gitu, kata teman dari MK yang memutuskan ini. Yang memutuskan putusan MK tahun 2007 Prof. itu Jimli. ya? Prof. Jimli. Iya. Dia juga kaget bahwa kok begini pelaksanaannya. Padahal mimpi dia itu bahwa ini fokus kepada sektor pendidikan, sehingga dengan pendidikan itu lebih maju, sampai SMA itu gratis, dan perguruan tinggi juga murah. Tidak mahal. Kemudian dari situlah outputnya diharapkan diberdayakan, disalurkan agar Indonesia itu semakin naik lah gitu. Tapi dengan data ini memang mengagetkan. Jadi maksudnya keputusan MK itu anggaran pendidikan itu mayoritas diperuntukkan untuk peserta SDM. didik ya. Iya. Untuk mencetak SDM peserta didik, artinya mulai di tingkat PAUD sampai lulus perguruan tinggi S2, S1, S2, S3. Bukan untuk tapi diklat-diklat. ternyata masuk kemana-mana. Iya. Jadi ini satu, ini dari segi alokasi ya. Ini perlu ditinjau ulang, dibenarkan. Tapi yang kedua gini, bahwa pendidikan itu kan menyangkut ketika masalah prinsip pendidikan, yaitu etika moral, itu tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, tapi lembaga-lembaga lain itu harus ikut mengawal pesan moral tadi. Contohnya gini, kalau kita itu hanya fokus membangun jalan raya dan jembatan, kalau satu saat itu udah rusak, bisa dibangun lagi. Betul. Jembatan patah, bisa dibangun lagi. Kalau moral yang rusak. Tapi ketika pilar moral, yaitu hukum, moral itu pesan etiknya itu kan moral. Tapi untuk menjaganya itu ada institusinya. Misalnya apa? Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada BPK, ada KPK, ada Irjen. Itu kan pilar-pilar dalam berbangsa bernegara untuk menjaga etika, moralitas, produk pendidikan. Jadi orangnya udah disiapkan lewat proses pendidikan, tapi wilayahnya, kinerjanya itu kan di sini. Nah, ketika ini tidak dijaga malah rusak, maka walaupun kita membangun fisik, bangun apa, itu nggak seberapa rusaknya karena bisa dihitung. Tapi bayangkan kalau kemudian di sini ini tegakkan, korupsi terjadi, itu kerusakannya yang hilang tidak hanya uang, tapi budayanya itu hancur. Padahal muara dari pendidikan itu membangun budaya berbangsa, peradaban berbangsa, muaranya ke sana. Dengan kata lain, Prof mau mengatakan bahwa ekosistem pendidikan itu tidak netral dari ekosistem harus bagian itu. Dari ekosistem kehidupan berbangsa ini bernegara. Nanti kita akan bahas lebih dalam dulu, Prof. Tapi saya ingin Prof menanggapi beberapa angka ini yang di bawah coba. Misalnya kalau kita ngomong ke ini alokasi transfer ke daerah, Prof. Itu paling besar memang dari dari dana APBN untuk anggaran pendidikan itu sekitar 47,9%. Atau besarannya sekitar 347 triliun. Nah, berbicara tentang terkait dengan penegakan, maksud saya bagaimana membangun insan pendidikan, ekosistem di dalam pendidikan, baik murid, siswa, atau para guru, itu ada transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus, DAK non-fisik untuk berbagai macam tunjangan. Termasuk kompetensi, termasuk program operasional, teknologi informasi dan seterusnya. Pasti di situ itu juga dalam rangka membangun tidak hanya hard kompetensi, tapi juga soft kompetensi. Para pendidik tentunya. Itu sekitar 276 triliun, 777 triliun atau 38,2% dari 427 triliun. Kalau melihat angka itu kan besar sekali, untuk meskipun untuk seluruh Indonesia, artinya dibanding alokasi fisik itu hanya sekitar 15,8 triliun, atau untuk BOS hanya 54,4. Alokasi terbesar
anggaran pendidikan ke daerah itu untuk berbagai macam dukungan operasional, beasiswa maupun peningkatan kompetensi para pendidik di daerah. Tapi sepertinya kok agak ironis tadi ketika Prof menyatakan bahwa pembangunan keberadaban dan kebudayaan tadi berkurang. Gini, ini tadi ketika diputuskan jumlah besaran uang tidak disertai dengan satu pengembangan strategis ekosistem pendidikan yang harus dibangun yang non fisik. Misalnya begini, satu di Finlandia itu ya, fakultas kejuruan, fakultas pendidikan, intake-nya itu putra-putra terbaik bangsa itu masuk fakultas pendidikan. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kalau dulu ya. Putra terbaik itu masuk ke situ. Yang nyanyi itu dokter dan teknik. Jadi putra-putra terbaik itu yang di atas itu masuk ke guruan. Sehingga kualitas guru di sana itu memang bagus-bagus. Oke. Di Indonesia yang masuk fakultas IKIP, keguruan, tarbiyah itu yang bukan yang terbaik. Sisa-sisa dari pilihan satu. Saya tidak ngomong sisa itu, tersinggung itu, tapi yang terbaik gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau intake-nya saja kualitasnya rendah, kita bisa bayangkan hasilnya. Nah, oleh karena itu ada baiknya kalau saja IKIP itu dulu jangan menjadi universitas, tapi masuk fakultas pendidikan pada kampus-kampus yang sudah mapan, misalnya UI, fakultas pendidikan. Penyaringannya setingkat dengan yang lain. Dulu ya, bukan sekarang. Sekarang sih agak obralan. Sekarang udah jadi universitas juga. Nah, jadi maksudnya tapi masih bagus betapapun. Kalau fakultas pendidikan itu bagian dari misalnya dari UGM, dari UI, dari UNER, itu kemudian intake-nya itu bagus. Tapi ini kan menjadi universitas. Itu ada semacam kritik seperti itu. Yang guru ini kualitas gurunya ini juga kemudian tidak optimal, yang fakultas umum juga tidak optimal. Lain halnya kalau ini memang betul-betul dibina menjadi optimal dari universitas yang papan atas. Ini ada satu pendapat seperti itu, boleh diperdebatkan. Yang kedua gini, hasil pengamatan, ini pengamatan saya di Jakarta ya, ini tentu tidak selalu berlaku di daerah. Orang-orang kelas menengah di Jakarta itu ada kecenderungan ngirimkan anaknya di sekolah swasta unggul, bukan negeri. Iya. Mengapa? Di sekolah swasta, seperti saya di Madania, itu antara pendiri, kemudian CEO-nya, direkturnya, dan gurunya itu ada hubungan yang integrated. Kami punya visi begini, maka kepala sekolahnya harus paham betul visi kami. Dan ketika milih guru juga ketat sekali harus paham visi ini. Dan di sekolah unggulan di Madania dan yang setingkat itu, yang belajar tidak hanya murid tapi gurunya, hanya cara belajarnya berbeda. Sehingga sekolah kami sebut learning community, gurunya belajar, muridnya belajar. Sebab kalau guru tidak terus belajar, ketinggalan. Kemudian orang tua juga jadi co-educator, dia ikut mengawali. Sebab apa? Satu, mereka telah membayar mahal. Kedua, usia sekolah itu kalau hilang nggak bisa diputar kembali. Artinya apa? Antara owner, kemudian CEO-nya dan gurunya ini ada satu visi yang sama. Yang ini tidak terjadi di sekolah pemerintah. Ownernya negara, kemudian kepala sekolahnya juga in out, turnovernya tinggi, gurunya juga pindah-pindah, sehingga antara visi pemerintah, visi kepala sekolah, visi guru ini tidak sesolid yang terjadi pada sekolah-sekolah swasta yang kelas menengah atas. Oleh karena itu, walaupun tunjangan besar, tapi kualitas guru-gurunya, motivasinya, pembinaannya ini tidak sesolid yang dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Sekali lagi, ini tidak berlaku secara nasional, tapi ini yang saya amati di Jakarta. Oleh karena itu, sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang menengah ke atas
Hmm. ini menjadi pilihan dari kelas menengah ke atas. Ya, tapi sebenarnya seberapa banyak sih kelas menengah atau menengah atas yang jadi begini, berapa persen sih masyarakat kita yang mampu mengakses sekolah-sekolah unggulan? Justru itu pemerintah hendaknya mengconsider belajar sebagai refleksi, evaluasi. Mengapa kok ini orang lari ke sana? Nah, ini mestinya sebagai pembelajaran apa yang lebih di sana, apa yang kurang di sini. Salah satunya kualitas guru tadi, school culture-nya. Jadi motivasinya itu rendah. Prof, saya pengamatan juga ini ya, ini diskusi aja. Kebetulan anak saya juga sekolah di salah satu sekolah swasta unggul gitu ya. Sepengamatan saya juga punya keponakan di sekolah public school ya, gitu. Kalau di sekolah-sekolah unggulan nih, kalau saya salah mohon dikoreksi. Kita sharing aja. Iya, sharing. Guru-guru di sekolah misalnya gini, guru kimia begitu ya, itu paling tidak dia pendidikan S1-nya adalah pendidikan guru kimia. Dan rata-rata memang sudah S2. S2 ilmunya juga kayak dosen, jadi harus linear begitu. Kalau ngajar kimia ya S2-nya juga kimia begitu. Nah, kalau saya lihat di ini kebetulan ini juga bukan kesimpulan umum di public school. Ini guru misalnya guru fisika karena dapat pelajaran mungkin pengantar kimia begitu ya. Kalau ini bisa saja menjadi guru kimia begitu. Dan rata-rata memang kalau saya bandingkan ya secara ini sepengamatan selintas gitu, ada aspek kapasitas ilmu dari para guru memang berbeda sepertinya. Betul seperti itu enggak sih? Pertama gini. Di sekolah swasta itu pressure-nya berat dari orang tua. Dari pihak founder atau owner atau yayasan itu besar. Sebab kalau dia tidak memberikan layanan yang bagus, maka kemudian nasabah atau orang tua akan lari. Dan ini sebagai sebuah badan usaha, amal atau apa, itu kan bangkrut. Jadi perasaan di pressure itu kuat, maka dia harus sukses untuk memaintain kepercayaan publik. Nah, apakah perasaan ini ada di sekolah negeri? Rasanya tidak ada, karena dia kan pegawai negeri. Dan masyarakat juga udah percaya pada negeri, karena orang lebih percaya pada negeri. Tapi sekarang kan tidak bisa seperti itu. Yang kedua, Anda lihat aja suku dinas. Yang di Jakarta sekolah. Ya, yang di mana saja, betulkah mereka punya visi pendidikan? Kadang-kadang hanya mutasi rotasi, jadi tukang apa kemudian pindah suku dinas, mereka tidak paham. Jadi bagaimana dia akan membina sekolah kalau dia sendiri tidak punya background, nggak punya passion ngurus pendidikan? Jadi anggaran ini hanya bagian kecil dari problem besar pendidikan kita ya. Walaupun anggaran besar, kalau keranjang ini bolong-bolong, habis tapi tidak menghasilkan. Saya mau menunjukkan terakhir untuk angka-angka, Bro. Jadi yang kemarin sempat disorot juga adalah persoalan ini, pembiayaan pendidikan. Jadi di sana itu ada riset, ada KIP, bantuan, ada dana abadi pesantren, budaya, PAUD, ada juga dana cadangan pendidikan itu untuk antisipasi sebenarnya jika terjadi kekurangan atau gap di masa depan. Tapi besarannya lumayan itu, 10T. Di APBN 2025 kalau tidak salah saya catat ya. Terus ada juga yang lainnya. Itu ada PPN pendidikan, ada pengelolaan akreditasi dan seterusnya, pengelolaan kelembagaan barangkali itu sekitar 7,2 T. Nah, yang banyak yang dikritik akhir-akhir ini adalah dana cadangan pendidikan untuk antisipasi apabila pada tahun selanjutnya anggaran 2026 katakanlah terjadi kekurangan. Ini menurut saya sebenarnya agak kurang tepat karena bagaimanapun juga anggaran pendidikan sudah ditetapkan 20% begitu. Artinya perencanaan dari awal sudah pagu tertingginya 20% gitu. Jadi yang dimaksud gap di situ apa sih, Prof, sebenarnya? Itu menunjukkan bahwa besaran anggaran tidak disertai satu rancangan strategis untuk monefnya. Misalnya gini. LPDP itu, ini perlu dicek ya, ada tidak satu penugasan rambu-rambu
kami membiayai Anda untuk kepentingan ini. Kelihatannya diserahkan aja kepada pelamarnya. Iya. Itu bagus-bagus saja. Tapi mungkin ada baiknya kami akan memberikan alokasi sekian persen bagi mereka yang minat pendidikan, misalnya sampai S2, S3. Dan ketika pulang, orang ini juga harus dipantau atau diwadahi, didorong untuk menjadi mencurahkan pemikirannya, pengalamannya dalam bidang pendidikan. Saya melihat tidak ada strategi itu dari LPDP. Yang ketiga, bisa saja sekolah-sekolah yang memang udah bagus itu dijadikan resource school, riset, diintervensi, dibantu oleh misalnya biaya LPDP yang begitu melimpah. Kemudian sekolah-sekolah yang lain itu bisa belajar di situ atau ini berkewajiban menjadi sekolah pembina sekolah yang lain. Jadi kalau di masing-masing daerah itu ada resource school dengan tenaga hasil pendidikan yang bagus, mereka dikuliahkan di yang paling maju di mana sih? Dengan LPDP dikirim ke sana berapa orang? 3, 4, 5 orang sampai tamat S2, S3 dan pengalaman lapangan, kemudian pulang diberi tugas untuk membuat sekolah seperti itu dengan sekolah yang ada diperbaiki atau sekolah baru, sehingga kemudian terjadi sebuah penyebaran, ada amplifiernya, terjadi pelipat gandaan dampak dari pendidikan. Sekarang ini kan tidak terjadi. Bahkan tenaga honorer, guru-guru protes minta diangkat. Saya ragu. Betulkah mereka putra terbaik yang jadi honorer tadi? Atau karena bingung cari kerja, maka tenaga honorer dan minta diangkat. Sekali kita salah ngangkat guru yang jadi korban murid-muridnya. Dan panjang ceritanya. Panjang, generasi jadi korban. Maka ngangkat guru tidak sembarangan. Dan ini dilakukan di sekolah-sekolah swasta tadi. Tidak sembarangan. Karena yang jadi korban murid, kedua dia diprotes oleh orang tua. Dan sekolah itu bisa bubar. Sepengetahuan Prof. Komar ya, apakah pernah ada niatan dari misalnya katakanlah suku dinas begitu ya, untuk dalam tanda kutip studi perbandingan begitu dengan sekolah swasta terkait dengan pendidikan kompetensi guru misalnya? Saya kok belum melihat ya, misalnya pengalaman kami di Madania ya, salah satu kelebihan kami inklusif, anak special needs student itu kami terima. Maksudnya yang berkebutuhan khusus? Iya, itu kami terima. Dan kami mentraining guru sendiri. Di pemerintah yang ada sekolah luar biasa. Oh iya, dibedakan. Tapi tidak siap mereka untuk melayani special needs student. Oh iya. Yang luar biasa pinternya juga tidak ada kan. Luar biasa itu kan biasa luar biasa mungkin karena bodoh, luar biasa karena special need, atau luar biasa karena IQ-nya tinggi. Jadi pendidikan itu memang satu untuk melayani masyarakat bawah, vokasi-vokasi, melayani untuk kebutuhan strategis nasional, kemudian membantu anak-anak yang memang levelnya global, silahkan aja, tapi jangan mediocre semuanya. Prof melihat ini mediocre semua ya? Pemerataan tapi mediocre. Mediocre. Nah sementara maju, ada maju anak yang enggak, rendah juga enggak. Anak begitu. yang pinter-pinter usaha sendiri. Sekarang terima kasih ada LPDP. Waktu saya dulu belum ada. Banyak sekali yang pinter-pinter. Tapi ketika pulang tidak mendapatkan tempat untuk mengembangkan ilmu dia, sehingga mereka nggak mau pada pulang. Nah ini kan sayang, ini bibit unggul, negara telah mengeluarkan uang, tapi ketika pulang mereka tidak mendapatkan tempat untuk pengembangan. Sepertinya yang angka-angka kurang lebih seperti itu, Prof. Memang memberikan satu bentuk pemahaman awal kepada kita semua ya, seperti itu angka-angkanya. Jadi angka ini penting ya. Tapi bisa tidak ada satu angka dialokasikan yang strategis, misalnya proyek. Misalnya perguruan tinggi yang besar dan ditantang. Coba Anda buat program riset yang berjangka panjang untuk bangsa ini, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk yang langsung dirasakan, mana proposalnya, kemudian dikompetisikan, itu dinilai, kalau bagus biayai. Proyek riset strategis itu ada, Prof. Hanya memang karena pagunya memang pagu batas atasnya tidak terlalu besar,
orang tidak ada insentif Itu untuk yang saya kata meneruskan. mediocre, sampai nanti hanya itu aja, hanya grimace. Tidak menjadi satu kebun yang awalnya kecil jadi besar rindang, tempat orang berteduh menghasilkan oksigen, nanti buat proyek baru lagi. Jadi proyek keilmuan itu mungkin butuh waktu 10 tahun. Oh iya. Ada tidak strategi itu? Saya tidak melihat. Iya, memang belum terlihat. Memang kalau dari postur anggaran begitu ya, Iya. memang kurang memperoleh dukungan secara maksimal. Nah makanya kalau kita dibanding bagaimana Korea, bagaimana Jepang, bagaimana Singapura, bagaimana negara lain, kampus itu pusat keilmuan. Negara punya uang dan kebijakan, ya. Kemudian swasta itu punya agenda usaha, ada istilah ABG kan, akademisi, businessman, government jadi satu. Jadi kampus itu dia punya ilmu dan SDM, mestinya juga memperkuat perkembangan government, local government, dan memperkuat usaha daerah. Ini disatukan. Kalau mereka bisa buat proyek bersama antara dunia kampus, pemerintah dan pengusaha, dan proposalnya itu cukup bankable, kayak gitu, keluarkan dana. Tetrahelix semacam itu sebenarnya sudah ada, Prof. Tapi ya tadi memang jalan di tempat seolah-olah. Kan nggak serius. Iya, Prof. Rasa-rasanya ngomongin anggaran itu nggak akan selesai dalam podcast kali ini. Saya ingin beranjak ke sini, Prof. Kaitannya dengan kualitas pendidikan tentunya tadi disebutkan Prof. Komar itu tidak hanya persoalan anggaran, tapi juga ini persoalan kurikulum, Prof. Profesor Komarudin, prihatin tidak sih kurikulum kita selalu berganti-ganti? Saya mencatat, Prof ya, ini semenjak reformasi ini sudah ganti 5 kali. Ada kurikulum berbasis kompetensi itu tahun 2004, 2006. Terus kemudian berubah lagi di tahun 2006-2013 itu kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah. Terus kemudian tahun 2013, mungkin zaman Pak Anies kalau nggak salah ya waktu itu ya. Atau setelah Pak Anies, itu kurikulum tematik terpadu yang disebut kurikulum 13, Prof pasti paham sekali lah itu. Terus terakhir Pak Nadiem kemarin itu ada kurikulum merdeka. Nah, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini itu sudah ada Permendikdasmen, namanya kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam. Artinya bayangkan masyarakat, orang tua, Prof, itu kan, atau apalagi sekolah. Ya saya nggak membayangkan gitu ya, kalau sekolah swasta pasti karena memang output itu harus diimbangi dengan input, artinya bayarannya juga relatif mahal begitu. Tapi saya bayangkan mayoritas orang tua. Dulu kan pernah kita disibukkan dengan anak-anak membawa buku yang banyak gitu, karena tematik katanya. Setelah itu berubah merdeka. Betapa ini, dan kurikulum itu kan perlu konsistensi, Prof. Iya. Arah pendidikan tadi gimana, Prof? Kalau saya melihatnya gini ya, program apapun tidak mungkin maju tanpa terkait dengan sebuah ekosistem. Jadi pendidikan itu satu sub. Pendidikan bawah itu sub dari perguruan tinggi kan. Nah, betul. Gitu. Perguruan tinggi ini juga sub dari misalnya dunia usaha, dunia birokrasi, profesi. Jadi bagaimana harus bisa connecting the dot atau orkestrasi. Tidak bisa sendiri. Nah, di Indonesia itu kan departemen itu kan sering ada istilah ego sektoral. Tidak membangun ekosistem. Seperti kita melihat depan rumah digali ini untuk listrik, sudah selesai. PDAM. Minggu depan digali lagi untuk air. Minggu depan gali lagi telepon gitu kan. Itu buang energi, nggak efisien. Jadi harus ekosistem. Oleh karena itu kurikulum itu apa sih yang paling fundamental harus dimiliki anak itu? Ada ungkapan di Jepang itu katanya kelas 1 sampai kelas 3 itu karakter first, knowledge second. Gitu. Jadi karakter misalnya, nah itu satu contoh saja. Jadi apa yang fundamental harus dimiliki dari tiap-tiap jenjang itu. Iya, yang namanya tamat SM itu karakter apa yang harus dimiliki. Misalnya atau apa namanya, kualitas apa, KPI-nya apa harus dimiliki. Satu, anak itu kan etika tidak bisa ditawar, bertanggung jawab. Kemudian dia punya kuriositas, tradisi belajar.
kemudian bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Hal seperti itu kan hal-hal yang fundamental. Apapun namanya, mau deep learning, mau merdeka, mau apa. Tapi apa yang paling pokok? Sekarang gini deh, Anda sebagai orang tua, terserah kurikulumnya apa, tapi apa yang tidak bisa ditawar, anak Anda itu apa yang harus punya kalau SMA tamat itu. Nah ini kan bisa disurvei, bisa di-list. Tanya pada orang tua apa yang diharapkan. Gitu. Nah kemudian yang lain, yang baru menghadapi disrupsi, ada AI, ada digital revolution, ada apa, ini tambah-tambah gitu. Tapi yang pokok karakter itu kan harus ada. Jadi ketika ada perubahan-perubahan tadi harus dibedakan mana yang fundamental yang tidak pernah berubah ya, dan mana yang berubah-ubah. Sepengamatan Prof. Komarudin selama ini perubahan kurikulum itu selalu substansinya sama ataukah memang berubah-ubah? Sulit ya saya ngasih komentar ya, ada kejuan pragmatik ya. Tapi di pengalaman saya, anak-anak itu di sekolah kami misalnya harus respect others. Ya. Itu apapun namanya itu harus, kemudian tanggung jawab dan jujur, budaya bersih, bisa kerjasama, kemudian dia mandiri, kreatif, critical thinking, bagaimana dia bisa memanfaatkan gadget tapi untuk jangan sampai dia kemudian ketergantungan, tapi dia bisa jadikan mitra studi. Bahkan begitu masuk sekolah itu gadget kan nggak boleh dipegang. Oh iya betul. Nah hal-hal yang seperti itu kan bisa diidentifikasi. Kita belajarlah mengamati, kan ada prinsip ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh, iya. Jadi paling mudah ya. Paling mudah. Mana negara yang sukses, mana sekolah yang sukses itu amati, tiru, modifikasi. Di sekolah negeri itu yang heboh kok kementeriannya ya gitu. Iya, Prof. Tapi heboh juga orang tuanya. Bayangkan kalau dan guru-gurunya juga kalau kurikulum berubah. Pasti pasti perlu ada pelatihan kompetensi buat guru. Buku-buku juga berubah atau bertambah atau berkurang. Penyesuaian lagi terhadap mata pelajaran, terhadap tingkat pemahaman. Itu kan berubah banyak itu, Prof. Sekarang tidak sederhana. Misalnya bahasa Inggris, SMA, ya itu harus bisa. Masa sekian tahun nggak bisa, itu ada yang salah kan? Orang tua itu mengharapkan sekarang tamat SMA anak itu bahasa Inggris, kemudian coding. Jadi hal-hal baru itu bisa nggak diajarkan? Itu yang berubah itu, tapi kalau yang karakter tadi kan tetap. Tapi Prof, catatan PISA tahun 2022 ini kaitannya dengan kurikulum ini agak prihatin. 70% siswa Indonesia itu gagal mencapai level minimum dalam membaca dan matematika dasar. Karena kualitas gurunya dari awal, dia tidak menseleksi mendidik guru yang ahli. Kalau guru matematika itu ahli, dia bisa menciptakan metode, karena dia ahli, itu akan disenangi kok. Jadi bagi saya, ciri guru matematika yang baik itu, yang tadi menakutkan menjadi menyenangkan, itu cirinya. Agak susah di zaman-zaman di sekolah-sekolah negeri barangkali ya. Ya jadi memang bagi saya proses pendidikan guru ini yang perlu dievaluasi ulang. Sudah betulkah kita kurikulum pendidikan guru, mencari calon guru yang bagus? Apa udah betul motif guru? Tapi menurut Prof. Komarudin, apakah kurikulum itu, maksud saya begini, kurikulum di kita itu kan sering berubah dan itu pasti pemborosan, inefisiensi jelas, karena ada pelatihan, penyesuaian dan seterusnya. Bagi orang tua siswa itu juga menjadi problem karena ya pasti pengeluaran bertambah atau pengeluaran, tapi penyesuaian itu pasti butuh memerlukan energi tersendiri kan begitu. Apalagi kebijakan-kebijakan kayak yang terakhir-terakhir zonasi yang sempat ramai itu. Itu kalau Prof mungkin nggak melihat karena di sekolah swasta ya. Saya mengalami karena ada anak saya yang sekolah negeri begitu. Betapa deg-degannya begitu ketika zonasi kita gitu ya. Tidak. Zonasi maksud saya begini Prof. Maksud saya
kebijakannya selalu berubah. Kenapa sih kok seolah-olah kita kan mau masuk pendidikan Apa sih ya? Anda rasakan? Deg-degannya aja, jangan-jangan tidak misalnya begini, zonasi itu kan kalau SD SMP karena kekurangan siswa atau SD itu pasti melebar meluas. Tapi kan sekarang itu mengerucut, Prof. Jadi begini, di tingkat dasar itu kekurangan murid, tapi di SMA itu murid bertambah untuk negeri. Kalau demikian, zonasi itu kan pastinya menyempit begitu. Jadi ketika misalnya kemarin tahun lalu zonasinya misalnya 1,5 kilo, oh masih anak saya keterima. Tapi pada tahun ini kita kan nggak tahu, gitu. Apakah zonasi saya yang 1,4 kilo gitu ya masih masuk begitu? Ya. Maksud saya gini, rumit sekali ya pendidikan ini. Gini, zonasi itu mengasumsikan kalau kualitas guru itu merata, itu no problem zonasi itu. Jadi se-Indonesia itu kualitasnya bagus-bagus. Jadi mana saja nggak apa-apa. Tapi jadi persoalan zonasi itu, kalau kualitasnya tidak bagus, maka kemudian merugikan siswa. Jadi misalnya dulu ketika belum ada zonasi, itu ada beberapa sekolah favorit. Karena memang bagus-bagus. Jadi semua anak pinter ingin ke sana. Tapi begitu zonasi, kemudian kan semuanya rata, ya, mediocre. Betul. Dan tidak bangga lagi karena tidak terjadi kompetisi antar sekolah. Mungkin faktor ini yang membuat beberapa orang tua masuk ke swasta karena yang negeri itu kemudian sama. Kalau bagus gurunya, kurikulumnya, manajemennya, maka zonasi itu bagus karena naik bareng. Tapi ketika tidak, kemudian orang tidak bangga masuk negeri itu. Sama saja, aku maunya di sana. Tapi kan nggak boleh sampai ada yang pindah KTP. Oh iya. Karena mengejar kualitas. Titip kakak istilahnya. Iya, titip kakak. Jadi titip kakak misalnya ada saudara yang di zonasi itu atau bahkan ada yang bukan saudara tapi kenalan dititipkan kakaknya. Karena setahun ingin mengejar sekolah yang bagus ini kan. Kalau problemnya saat ini, kalau misalnya di kota saya, di Depok sajalah, itu bukan persoalan mengejar itu. Emang itu satu-satunya sekolah yang masuk dalam area zonasi gitu loh. Kalau ke sekolah lain, lebih jauh lagi pasti tidak masuk begitu. Jadi pasti orang titip, dulu kan pernah ada istilah titip kakak itu. Iya. Nah itu problem itu, Prof. Jadi dan itu memang ya tidak begitu terasa bagi yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta unggulan begitu. Saya dua-duanya mengalami soalnya. Memang kita bisa cari excuse ya, Indonesia itu negara yang begitu luas, banyak gitu. Tapi kalau sekarang kok excuse itu kan lucu. Mestinya dulu excuse boleh, sekarang udah 80 tahun merdeka kok masih cari excuse. Berarti ada yang salah selama ini. Alokasi anggaran, kebijakan ada yang salah. Iya. Artinya udah cukup untuk evaluasi. Iya. Udah lebih dari cukup untuk evaluasi kita itu. 80 tahun merdeka. Iya, udah lebih dari cukup. Prof, tadi itu kita sudah ngobrolin masalah yang makro. Terus yang sedikit menyentuh filosofi terkait dengan arah pendidikan, tujuan pendidikan kan membentuk manusia, membentuk peradaban kan ya. Istilahnya kalau Prof tadi membentuk manusia yang berbudaya begitu. Iya. Di sisi lain ini kita harus fair terhadap kondisi saat ini, Prof. Saya ingin memotret kita itu disuguhkan dengan kekerasan pelajar, bahkan pelajar yang terlibat narkoba itu yang saya catat begitu ya. Itu survei BNN di tahun 2023 itu 312.000 usia pelajar itu terindikasi penyalahgunaan narkoba, Prof. Itu survei BNN loh. Terus kemudian Polri di awal Januari 2025 ini itu ada 821 pelajar dan mahasiswa terjerat narkoba. Itu kan gunung es. Biasanya kalau datanya segitu, faktualnya biasanya lebih besar lagi kan. Nah itu kan hal yang memprihatinkan. Ini terkait dengan narkoba, Prof, yang saya agak-agak miris gitu. Menurut pengamatan Prof Komar lah, kita kok seolah-olah mudah sekali ya menjadi pasar bagi kriminalitas narkoba ini, pelajar kita.
Lagi-lagi ini kembali menyangkut ekosistem kehidupan, ekosistem pendidikan. Misalnya waktu saya kecil, praktis saya diasuh satu kampung. Karena di kampung itu kan kalau pagi sekolah, sore main, malam mengaji, makan. Jadi ibarat apa ya, ayam dilepas itu nggak khawatir hilang, nggak khawatir dicuri. Anak lepas aman aja. CCTV di mana-mana, CCTV tetangga, guru ngaji gitu ya. Bahkan kalau nggak sekolah ditegur, ngapa nggak sekolah kamu? Ditegur. Jadi diasuh satu kampung. Orang tua saya tidak pernah ngajari saya ngaji, tapi saya terbawa ritme. Kalau sore belajar, kalau tidak bisa kan malu dengan teman-temannya. Itu agak ekosistem yang membuat saya kemudian bisa ngaji walaupun tidak dorong-dorong, ada rasa malu dan sebagainya. Nah, di kota ini kan hilang ekosistem itu. Begitu pagi orang tuanya kerja jauh, pulang sore. Belum lagi orang tua juga tidak sempat untuk mendidik anaknya, ngajari anaknya. Di samping tidak bisa mengikuti pelajarannya karena lelahnya. Kemudian anak yang ngasuh itu banyak sekali. Di jalanan itu ketemu kawan, belum handphone, telepon, luar biasa. Kemudian di sekolah ada guru itu yang di sekolah yang tidak memberikan ruang sehingga anak-anak itu merasa it's my second home gitu. Sekolah yang bagus itu saya amati itu yang buat anak betah sampai nggak mau pulang. Tapi ada anak berangkat ke sekolah itu dari rumah itu bisa 3 agenda kok. Satu ke sekolah, setelah itu main apa, setelah itu dengan siapa, di mana. Nah, di luar rumah dan sekolah ini terlalu banyak sentuhan-sentuhan situasi yang tidak edukatif bagi anak-anak. Ketika yang ada itu keluh kesah. Sekarang ini anak-anak sekolah itu pun ketika nakal, apa jawabannya? Nakal saya kan nggak seberapa. Itu banyak pejabat pada nakal, pada korupsi. Nah, ini kan merusak pendidikan. Jadi suasana pendidikan itu kadang-kadang dirusak oleh suasana di luar pendidikan. Saya capek-capek cari IPK, toh orang tua saya nggak punya koneksi orang dalam. Mahasiswa dah kena mindsetnya virus sudah gitu. Seperti itu, walaupun saya IPK tinggi juga percuma, saya nggak ada lowongan kerja kecuali orang dalam koneksi. Hal-hal seperti ini menciptakan, mempengaruhi suasana mental batin yang tidak sehat bagi dunia pendidikan. Kalau demikian siapa yang paling bertanggung jawab menurut Profesor? Pemerintah, kebijakannya gitu. Negara itu mengelola asetnya luar biasa, aset alam, aset sejarah, aset budaya, lokal wisdom, agama banyak sekali. Kalau saja ya, kali pemerintah itu sederhana, tanggung jawab, memberi contoh, mudah ngatur orang Indonesia itu mudah. Tapi kalau mereka rusak, dampaknya kemana-mana. Bagi saya ngatur Indonesia itu mudah kok. Pilih putra-putra terbaik menjadi pejabat. Masa sih dari 280 cari juta berapa orang sih? Gitu. Menteri eselon 1 berapa sih? Kemudian bentuk satu badan pengawas, ngasih rapot pada pejabat. Layaknya BPK itu ngasih rapot keuangan, Irjen Keuangan. Ini rapot memantau kinerja pejabat. Dulu ada Pak Kuntoro namanya. Pejabat apa dulu namanya itu? Pengawas pembangunan apa-apa ya. Pengawas kinerja, KPI. Pilih. Kalau itu dilaksanakan mudah Indonesia itu. Tapi kalau nggak bisa bubar. Dan kedua, parpol bertanggung jawab. Karena yang membentuk pemerintah itu parpol. Yang mengesahkan orang DPR itu parpol. Kalau parpol itu memilih orang terbaik, kemudian pemerintah dulu terbaik, diawasi. Waduh, Indonesia luar biasa. Baik, Prof. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab sekali lagi itu adalah pemerintah. Pemerintah dan parpol. Dan partai politik. Kami capek di sekolah tuh didik anak kayak apa sih capeknya? Gitu. Tapi begitu selesai kami didik, rusaknya di sana. Iya. Dan contoh orang dewasa yang tidak baik ya, korupsi, kolusi.
Atau paling mudah buang sampah sembarangan begitu dan seterusnya. Prof, terima kasih banyak ya sudah memberikan insight karena kita dibatasi waktu. Terima kasih udah menyimak obrolan hari ini dari Profesor Komarudin Hidayat, memberikan inspirasi. Semoga Anda dan kita semua lebih peka, lebih sadar, dan lebih peduli terhadap dunia pendidikan kita. Dunia yang akan menggambar wajah negeri kita di masa depan. Saya Cus Darmawan, sampai jumpa di episode Common Ground selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof.